Aku jadi flashback ingat kata-katanya Koh Ernest Prakasa. Wah, semua stand up komika comedy ya dari tadi ya. Apal banget deh. Kayaknya dari kemarin Ya, absen dari semua ini. Nggak tahu ya, saya secara tidak langsung kayak terinfluence sama senior-senior. Habis ini Babe Cabita disebut nih. Oke, gimana? Uh, Kalau katanya Ko Ernest Prakasa, dia kan udah bikin film tuh yang Imperfect. Nah, ada satu quotes yang Ko Ernest itu bilang bahwa ubah insecure jadi bersyukur. Cakep. Mantap. Nah, mungkin terus. dari situ kita mungkin bisa menilai diri kita bahwa insecure itu is okay, gak masalah. Cuman dengan insekuritas itu kita bersyukur dulu. Mampunya kita seperti itu. Dengan begitu, coba dengan mampunya kita yang sebegini, itu bisa kok dijadikan hal yang luar biasa. Bisa kok berdampak kepada orang lain. Dan ada sebuah kasus ini, Mas. Kadang orang melihat atau mendengar sebuah kata insecure itu tidak paham, gitu kan? Ada beberapa orang yang tidak paham. Lalu ada orang yang kemudian sangat paham kepada titik itu dan menceritakan kepada orang lain bahwa saya insecure, tapi yang nggak paham ini terus kemudian bilang lah aleman. Pernah nggak denger aku insecure nih sampai depresi ya? Kemudian berceritalah kata-kata aku sama Mas Trian, Mas aku insecure gini. Nah Mas Trian semacam tidak, entah itu tidak paham atau memang secara apa ya, idealis memang udah nggak terlalu melihat insekuritas gitu, akhirnya bilang aleman gitu aja. Kayak contoh insomnia lah. Banyak orang yang kemudian ketika ada orang yang ngomong aku insomnia nih gitu kan, ada jelas-jelas insomnia gitu, tapi karena kan ini psikologi ya, pasti ada orang yang bilang lah itu hanya firasatmu aja gitu, insecure juga hanya firasatmu aja gitu. Orang tidak bisa tidak sampai memahami bahwa itu menimbulkan depresi gitu. Kalau menurut Mas San gimana melihat orang-orang yang semacam itu? Gimana ya, Mas? Aku masih belum bisa nangkep nih. Alah, gur ngono ae gak iso nangkep lu. Iku contohnya. Tuh, contohnya Itu tuh. contohnya. Oke. Leman lu. Kenapa Mas Sufi masih Lemah gitu loh. bingung, bimbang, atau kurang fokus? Kurang fokus kayaknya. Kurang ada- fokus ya? ada Nah, ini. untuk brand-brand yang bisa masuk nih, kayaknya bisa nih masuk. Mungkin ngasih minuman atau makanan yang bisa meningkatkan kefokusan kita. Keluar wet coffee. Keluar. Gitu ya. Itu gimana? Masih banyak loh. Bahkan dulu saya paham tentang insecure ini ya baru-baru aja. Kalau dulu kan familiarnya dengan kata pede atau tidak pede gitu kan. Ketika ada orang yang nggak pede, ya kita melihat itu sebagai kelemahan. Tapi semakin kesini banyak yang ternyata semuanya memiliki rasa ketidakpedean. Cuma hanya beberapa aja yang kemudian ngomong gitu kan. Aku nggak ini nih, akhirnya muncullah kata-kata insecure yang sekarang lagi Kalau ini ya, coba tak salah. Kalau menurutku gini sih Mas Ali, nggak bisa menyalahkan orang yang bilang halah aleman, halah gitu aja insecure. No, karena berarti Mas Ali salah memilih teman bercerita. Gitu. Kalau aku prinsipnya orang yang enak diajak cerita adalah orang yang nggak ngejudge, nggak ngenilai. Misal istilahnya gampangnya kita sambat, duh aku ngene loh, gini. Itu nggak harus awak gorong sepiro ngono ae sambat. Aku iki lho dhisik iki ngene lho wis soro jamanku. No. banget ya. Ya, jadi kita harus bisa memilah lah. Kita tahu kita insecure, cuman di hadapan dia ya kalau kita udah tahu orang yang kita ajak bercerita orangnya karakteristiknya kayak gitu, ya mending diem aja gitu. Kalau aku sih gitu sih. Mau nambahin juga dari Mas Trian. Dari aku ini sih, selain memilih
memilah teman cerita juga mungkin bisa dialihkan dengan mungkin coba gabung ke komunitas insecure. Jadi tambah insecure dong. Oh iya. Maksudnya komunitas yang bisa menaikkan level kepedean kita, komunitas self development. Mungkin kita kurang pede ketika berbicara di depan publik. Nah, mungkin bisa gabung join ke komunitas public speaking dan segala macam. Kemudian mungkin kalau aku insecure terhadap berat badan aku gede, lebih di atas 100 kilo mungkin misalnya. Nah, mungkin bisa kegabung ke komunitas karena kan kita nggak bisa menahan beban sendiri ya. Mungkin kita perlu untuk dicurahkan beban-beban pikiran kita. Dengan adanya komunitas tersebut, mungkin bisa kita bersaling tukar. Oke, kalau aku nggak setuju nih. Kenapa Mas? Kenapa? Oke, Oh, itu akhirnya muncul ya ketidaksetujuan. mungkin di lain satu sisi itu worth it ya. Cuman kalau udah kita bisa menyadari, cuman gini, ketika kamu udah punya rasa insecure terhadap suatu hal dan kamu bergabung dengan orang-orang yang wah sudah pandai ini, sudah mahir-mahir, itu rasa insecure-nya kalau menurutku sih bakal tambah gitu. Tambah, wah ternyata mereka lebih ini ya dari aku. Oh kok aku jadi kentang banget nih gitu. Jauh banget nih sama aku gitu. Kalau aku sih gitu. Cuman aku nggak tahu. Cuman kalau untuk belajar it's okay. Cuman kalau untuk bergabung terus nggak tahu ini mungkin aku doang. Akhirnya tambah memperbandingkan aku dengan orang itu gitu. Mungkin caranya orang beda-beda ya. Kalau aku sih nggak setujunya di situ gitu. Aku pernah inget kata ini. Kalau kamu kentang, no, terlalu ini ya, terlalu jahat kata-kataku. Kalau kamu kentang berkumpulan dengan kentang. Bukan dong. Bukan. Kalau kamu kentang, campurlah dengan ubi. Kamu lebih mahal sedikit dari ubi. Oke. Kan? Oke. Gitu kan. Jangan kumpul sama buah pit. Kamu jadi kentang. Kalau kamu kumpulnya sama ubi jalar, kamu jadi lebih mahal nih gitu. Oke. Dan intinya garis merahnya berarti kita semua sebenarnya secara individu harus memahami diri kita masing-masing gitu ya. Potensi kita dan menghargai itu. Menghargai kita siapa gitu ya. Karena memang semakin kesini kembali lagi tadi soal media sosial, semuanya memiliki peran. Tapi kita insecure kadang peranku opo sih Rek gitu kan. Kita melihat buka Instagram ada teman kita yang kemudian sudah jadi selebgram. Wow. Buka Instagram teman kita ada yang jadi motivator. Dan lain-lain ya. Ada yang sudah punya usaha, salah satunya kulino. Story gitu. IG-nya tuh aduh usaha banget nih gitu. Insecure kan. Jadi berawal dari sana kita kemudian harus benar-benar insecure untuk kemudian menarik diri, bertanya kepada diri sendiri. Kalau menurut Mas Lutfi? Kalau Mas dari tadi ke distract soalnya. otak itu ke distract banget ya. Terlalu rame banget ya. Kalau aku sendiri sih kayak gini ya. Kalau ngomongin sosial media sebagai salah satu penentu, kayak contoh tadi, wah temanku selebgram, wah temanku motivator, wah temanku pengusaha, kayak gitu. Memang kembali lagi ke garis besar kita tadi ya, garis mewah kita tadi, bahwa ya kita perlu menyadari diri kita tuh punya kelebihan di mana sih. Kalau aku kayak gitu, kalau sama mama aku sendiri nih, kayak aku public speakingku kurang nih. Aku kudu belajar suatu hal yang bisa menambah nilai jualku. Contoh kayak yang Mas Trian tadi bilang, kamu kentang, jangan ikut kumpul sama kentang gitu kan. Kamu ikutlah sama ubi jalar, biar kamu punya nilai dikit lah. Walaupun dikit tuh ada nilai kayak gitu cuy. Kalau aku sendiri sih, ketika melihat contoh ya, kalau aku sendiri jujur ketika melihat temanku
temanku lebih di depanku gitu, ada rasa yang ingin kok dia bisa ya gitu loh cuy. Kok dia bisa ya, akhirnya ya mau nggak mau wah aku kudu bisa dong dengan dia gitu, setidaknya sejajar lah sama dia, walaupun aku nggak bisa di depannya dia satu langkah dari dia, aku kepinginku aku sejajar tuh sama dia kayak gitu. Kalau aku seperti itu, kalau aku melihat di sosial media mas akhirnya kayak gitu. Karena tapi itu juga nggak bisa jadi patokan ya, karena sosial media ini juga berbohong gitu kan, ajang untuk berbohong, ajang untuk tempat eksistensi doang kan gitu akhirnya kan, pencitraan. Nah kayak gitu sih kalau aku sendiri seperti itu, Karena tidak pernah ada yang update hal-hal yang kayak ngiris bawang kayak gitu ya. ada. Tadi aku juga sempat ngobrol. Nah akhirnya ketika gini, jadi aku tadi itu sempat ke salah satu selebgram di Banyuwangi ya, Inul Vista, Vista Fani namanya. Tadi aku juga ngobrolin soal ini. Akhirnya mau nggak mau, ketika seorang selebgram memiliki banyak follower, akhirnya kehidupannya itu akan akan di framing sama sosial medianya itu sendiri. Contoh nih, dia menjadi selebgram, ya kan, dia menjadi selebgram, terus keluar ternyata dia nggak pakai rapid test, terus dia difoto kayak gitu kan, akhirnya wah memberikan contoh. Nah kayak gitu loh, mau nggak mau setiap langkah-langkahnya itu harus yang bagus kayak gitu. Akhirnya kan itu udah kayak gimana ya cuy, menurutku sendiri kayak kita itu terkotak dengan media sosial akhirnya kalau gitu loh. Itu sih kalau aku. Kalau Mas Rian gimana Mas? Mungkin bisa ditanggapi Mas Rian. Mas Trian aktif di seluruh media sosial Oh, apa? Loh, jangan ditanya. Media sosial. Aktifnya aktif, followernya yang sedikit bisa di follow ya, @rian_febrian. Saya kira aktif. Aktif gimana mas? Maksudnya media Iya, sosial aktif. si kecil mulai aktif ya bun. Cuma karena saya sendiri pernah istilahnya membuang akun media sosial itu dan bikin media sosial banyak mas, tapi nggak ada satupun yang tahu bahwa itu media sosial saya gitu. Oke. Sampai kayak gitu. Mungkin Mas Trian termasuk itu nggak? Enggak, kayaknya aku dari Semuanya dulu tetap no. pakai dengan Mas Ya, Trian. ya. Aku entah ini karena aku atau apa. Cuman kalau aku di media sosial, emang media sosial itu tempat personal branding kalau aku bilang. Oh, oke. Jadi itu kayak etalase orang lain bisa melihat kamu sebelum kenal kamu. Ya. Dia nggak usah tanya siapa kamu, dia ngelihat media sosial kamu ya dia bakal tahu siapa kamu gitu. Akhirnya semua media sosialku udah tak sama ini namanya. Ketika orang searching nama ini ya ntar munculnya bakal profilku gitu. Ketika orang mau searching Trian Febrian ya ntar munculnya akun media sosialku. Terus nambah lagi ini, kalau dulu itu semua kegiatan diposting, semua kegiatan diposting, entah yang remeh-temeh atau kayak gimana. Cuman semakin ke belakang akhirnya semakin tahu bahwa ya kamu ingin dikenal orang kayak gimana ya itu yang harus ditunjukkan ke orang lain. Kalau aku sih ngegunain media sosial itu kayak gitu. Cuman satu lagi Mas Ali yang aku mau nambahin yang tadi itu tentang ini ya, kayak kesimpulan ternyata orang-orang itu punya insecure beda-beda dan cara ngatasinya beda-beda. Mungkin kalau Mas Eko tadi udah bisa bergabung dengan orang-orang yang skalanya lebih tinggi, akhirnya dia bisa tertular ilmunya. Kalau Lutfi tadi ketika ada seseorang yang udah ada di depannya, berarti dia punya patokan bahwa dia harus bisa mengejar. Kalau aku sendiri akhirnya aku nothing tulus gitu, istilahnya no hard feeling. Aku pernah punya momen ketika ngerjain skripsi. Ketika ngerjain skripsi itu insecureku muncul ketika teman-teman yang lain udah pada lulus, udah sidang, udah wisuda, sedangkan aku proposal aja nih revisi mulu gitu kan. Akhirnya aku nemuin quotes bahwa hidup itu bukan lomba lari, tapi hidup itu lomba berbagi. Jadi bukan siapa yang nyampe garis finish lebih dulu, siapa yang ada di depanmu lebih dulu, tapi ketika kamu ngejalanin proses itu, seberapa banyak
kamu bisa berbagi untuk sekitar gitu sih. Akhirnya dari situ aku bisa menerima diriku sendiri, bisa berdamai dengan diriku sendiri gitu. Oke, jadi semakin memahami intinya kita siapa dan harus bagaimana gitu Mas ya. Iya, betul. Aku banyak sekali soalnya sisi-sisi insecure yang kemudian menjadi satu gitu loh. Termasuk tadi kan semua ini kan punya sisi insecure masing-masing. Iya, betul. Kalau dari Mas Eko sendiri insecure-nya boleh dibilang bisa menyebutkan nggak? Beberapa? 1 sampai 3. Insecure bidang apa? Ayo. Oh, di bidangnya. Ah. Oke. Entah ini dibilang baik atau buruk ya. Cuman kan di satu sisi gini, ada orang bilang kamu harus jago di satu bidang. Nah, cuman aku tuh selalu ke distract. Misalnya masuk ke dalam sebuah pekerjaan, kemudian teman-temanku dan kakak-kakak tingkatku ini jago di ini nih. Wah, itu aku jadi bumerang buat aku gitu. Wah, insecure banget aku itu. Oh, mungkin si kakak tingkat aku ini gaya ngomongnya itu friendly banget. Dia bisa ngeblend sama semua orang. Nah, aku tuh udah insecure karena dari aku sendiri itu sulit untuk ngeblend sama semua orang, untuk mengajak ngobrol di awal pertemuan itu sulit banget. Berarti harus dipanasi dulu ya. Iya, karena aku ngebleng aja gitu ketika untuk memulai itu bagaimana. Tapi kalau udah masuk di tengah, oh kayaknya arah bicaranya kayak gini nih, oh kayak gini nih. Nah itu sih, dan itu masih aku pelajari sih. Entah itu dari soft skillnya dan juga memperbanyak memahami sedikit demi sedikit dari orang lain. Berarti termasuk ini nggak Mas? Katakanlah seperti orang yang memikirkan sesuatu untuk kemudian masuk untuk setelah bisa menyesuaikan. Iya, kurang lebih seperti itu Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Sama berarti. Karena kita tidak memungkiri ya. Iya, oke. Karena kita nggak bisa memungkiri, kita misalnya bekerja di suatu PH, kemudian kita kan pasti gumbulnya sama orang-orang ini terus kan. Kalau kita nggak mau ngeblend sama orang lain, ya kita pasti bakalan tertinggal gitu loh. Mau nggak mau, seperti yang aku katakan tadi, aku insecure ketika nggak bisa ngeblend sama semua orang. Kayak merasa garing sendiri. Iya, nah itu akhirnya dicari, udah ketemu permasalahannya, dicari solusinya seperti apa, seperti itu. Tapi gini sih, di satu sisi aku setuju sama yang Mas Lutfi bilang tadi sih. Setiap dari orang kita pasti punya kelebihan masing-masing sih, meskipun kita kentang. Tapi kita punya kok, misalnya bibit kentangnya itu menghasilkan yang terbaik di McDonald atau di KFC. Canda kentang. Mantap. Ternyata kentang-kentang bermakna ya. Iya. Sekarang Kentang-kentang berharga. Kentang berapa sih harganya? Tapi kalau udah diolah dengan sebaik mungkin di KFC, di McD, harganya luar biasa. Padahal sebuah kentang loh, yang kata orang-orang di seantero internasional ini bilang, alah kentang, alah HP kentang. Seperti itu. Tetap semua punya nilai. Iya.